Oke, kali ini gue udah bersama temen gue, yaitu namanya Jimmy. Oke, kenalin aja Jim. Oh ya, nama panjang gue Yeremia Arvesta, Chris. Tapi biasa dipanggil Jimmy. Ini Arman nih, temen SMA gue. Gue sekarang, gue ngomongin gue atau aku deh? Gue aja, nggak apa-apa. Gue Apa itu? sekarang kuliah di Universitas Pertamina di Jakarta. Jurusan Teknik Geofisika, angkatan 2017. Umur 21. Udah itu dong. Sama aja sih. Iya. Iya. Untuk ini kan jurusan geofisika ya? Iya. Aneh kan? Ya, geofisika gue setahu gue tuh geofisika tuh biasanya yang apa di BMKG itu sih. Bener gak sih? Iya. Itu juga masuk geofisika. Ah, itu geofisika tuh mempelajari tentang apa itu? Seperti kita tahu kan, fisika itu kan kita mempelajari suatu hal yang pendekatannya melalui matematis gitu ya. Nah itu jadi kita melakukan pendekatan. Kalau gue ya, geofisika itu terbagi macam-macam. Ada yang kayak yang lu bilang tadi itu adalah geofisika yang mempelajari istilahnya bukan astronomi sih, meteorologi. Nah itu mempelajari cuaca, mempelajari arah angin. Nah itu fisika juga kan. Nah itu fisika bumi juga masuk. Cuman kalau gua ranahnya geofisika itu yang mengarah ke bawah permukaan bumi. Jadi berarti kan lapisan bumi ya? Iya, kan kita kalau misalnya melihat pelapisan bawah bumi kan nggak mungkin kita ngegali sampai mampus kan. Itu bisa ngabisin waktu dan ngabisin biaya. Nah itu kita melakukan pendekatannya itu melalui metode-metode fisika, bisa lewat geolistrik atau bisa dibilang resistivitas, bisa melewati magnetik, bisa menggunakan gravitasi atau gaya berat, bisa juga melalui perambatan gelombang. Tahu kan kayak gelombang gempa? Okay. Gelombang gempa itu kan gelombang seismik. Kalau untuk di geofisika nih, itu semester 1 mempelajari apa? Kalau semester 1, semester 2 itu pada umumnya teknik ya, mempelajari paket dulu, yaitu mata pelajaran fisika, wajib ya? kalkulus, sama kimia. Mata kuliah wajib. Matkul wajib. Baru pemfokusan ke geofisika itu semester 3. Semester 3 ya? Semester 3 ke atas. Itu baru ke metode-metodenya. Lu sekarang kan semester 6 ya? Itu prakteknya apa aja sih? Kalau praktek, oke. Gua yang udah gua laluin saat ini itu prakteknya itu kalau di lapangan tuh gua ngelakukan pengukuran mungkin pengukuran gravitasi, pengukuran magnetik udah, pengukuran pasif seismik. Oke, gue jelasin salah satu. Oke. Jadi pengukuran gravitasi itu yaitu tiap batuan itu kan mempunyai densitas ya, atau biasanya dikenal massa jenis. Nah itu massa jenisnya itu tiap batuan itu, jadi prinsip kerja alatnya itu kayak jadi ini kotak nih, ini alat kotak. Nah itu ada prinsip kerjanya itu ada di dalamnya itu ada pairnya. Lu pernah kan kita pas ngelakuin fisika di lab itu kan, itu ada pair kan? Iya. Nah itu kalau dikasih beban di bawahnya, itu kan pair itu kan bakal ketarik kan? Ini masuk ke relativitas ya? Enggak. Kita kan pairnya itu kan ketarik kan? Nah itu prinsipnya kayak gitu. Jadi tapi ini bedanya adalah, jadi ini di alatnya itu ada kayak pairnya itu, cuman dia itu ada pemberatnya juga. Cuman tuh setiap batuan tuh kalau misalnya kan bumi itu kan mempunyai gravitasi ya, gaya gravitasi. Nah itu tiap lokasi itu punya gaya gravitasi berbeda-beda. Nah itu makanya alat itu misalnya didiemin dulu, jadi alatnya itu ada pairnya. Nah itu di saat di daerah yang gravitasi berbeda itu bakal ada namanya regangan, kalau bahasa awamnya di meregang kan. Nah itu regangnya itu bisa jadi titik acuh untuk pengukuran. Nah makanya itu dari perbedaan itu yang diukur tiap lokasi. Cuman secara detailnya itu agak panjang sih. Cuman pokoknya
intinya itu pengukuran gravitasi di tiap beda tempat. Sedangkan kalau magnetik ya kita tahu sendiri kan kalau misalnya itu prinsipnya sebenarnya prinsip medan magnetik ya. Jadi yang tahu nggak sih lo yang perputaran ya pokoknya itulah. Iya. Apa kalau misalnya diberikan arus itu bakal ada perputaran magnetik. Nah itu kayak gitu. Jadi ada medan magnetik bumi yang bakal meng-trigger, membuat si alat itu merekam sesuatu data. Terus kalau kayak pasif seismik itu sebenarnya ya kayak ini mengukur gempa sebenarnya. Oh iya. Cuman alatnya itu jauh lebih sensitif. Iya, seismograf itu alatnya lebih sensitif. Jadi ngukur aktivitas, karena kan bumi itu kan nggak pernah diem. Ada aja aktivitas seismik. Cuman emang skala Richternya kecil banget. Nah itu diukur. Nah itu dari pengukuran itu kita bisa lihat nih kalau perambatan gelombangnya. Nah perambatan gelombangnya itu kita bisa menentukan lapisan apa. Nah, jadi pendekatannya. Emang setiap itu nggak 100% benar, cuman ada ada batasannya. Jadi ada misalnya kecepatannya berapa sampai berapa itu batuan apa. Ya, ini sama kan, juga magnetik sama gravitasi. Kan di jurusan lu kan berarti kan mempelajari tentang apa kegempaan juga, terus pertambangan juga, ya kan? Nah, ya. Di sini gue sih mempertanyakan yang kemarin nih tentang lu kan juga mempelajari tentang kebumian ya? Iya. Kemarin itu ada istilah apa magnet gravitasi bumi menurun. Itu kenapa itu? Magnet gravitasi menurun. Iya, gravitasi. Yang mana ya? Gue kurang tahu. Yang kemarin yang Anda dapat berita itu, yang ada di berita tuh. Ada di berita. Nih. Lo bisa ini nggak share screen nggak? Atau nggak kasih link? Coba gue belum baca soalnya. Ntar gue share screen ya. Gue share screen dah. Share screen. Mana? Nah. Nih, share screen, Jim. Gue liat gue. Oh, bus, gila lu nyari lu gue lihat-lihat. Untung history lu udah lu delete ya yang aneh-aneh. ada gitu. Provokator nih bang. Oh iya, lu di sana Google. Apa? Lu nyari Google di Google bangsat. Enggak. Lu nyari Google di Google gimana sih? Ya udah selalu dah. Apa? Itu loh yang kemarin, Jim. Nah, gravitasi bumi menurun. Yang Aceh ya? Iya. Itu kenapa biasanya? Gravitasi menurun. Ya itu secara teoritis sih bisa jadi terjadi. Karena kan tahu kan prinsip gravitasi itu kan sebenarnya karena apa? Karena perputaran bumi atau kalau bisa dibilang rotasi bumi. Jadi kalau misalnya ada misalnya benda massa mendekat, itu kan jadi kan kalau massa ke massa itu kan dia saling tarik ya, kayak prinsipnya kayak elektron. Nah itu akan terjadi adanya medan. Nah maka dari itu kalau misalnya secara teoritis sih gravitasi itu ya kisarannya tuh dari 9,8 sampai 10 sekian. Nah itu nggak selalu sama di tempat-tempat. Di setiap tempat pasti ada perbedaan. Karena ada, nah ini. Jadi efek erupsi gunung berapi itu kan dia itu pokoknya berhubungan langsung dengan densitas batuan. Jadi semakin batuan itu semakin padat, itu densitasnya akan semakin tinggi kan.
Nah, itu bacaan gravitasi itu bakal lebih tinggi. Nah, itu mungkin dari situ, misalnya tadi apa yang gue baca itu karena ada erupsi ya? Gunung magnet. Atau ini sih, gunung magnet di Aceh. Iya betul, iya. Yang gravitasi bumi menurun tiba-tiba itu. Gunung magnet atau gravitasi sih? Gravitasi. Yang kayak ilusi-ilusi tiba-tiba bisa naik ke atas gitu. Nah, itu iya. Ya. Itu sebenarnya itu kayak itu magnet ya. Ya, magnet. Nah, gini, gua kasih konsepnya. Jadi magnet itu di tiap bumi, lu tahu kan poros magnetik bumi itu kan di kutub utara dan kutub selatan kan? Nah, itu ada namanya konsep namanya inklinasi dan deklinasi. Nah, inklinasi itu adalah magnetik yang gue agak lupa. Inklinasi itu kalau nggak salah itu yang magnetik itu terpusat ke sumber tersebut. Iya, utara selatan. Sedangkan kalau deklinasi itu berdasarkan dari peta. Jadi misalnya utara di situ, ya udah itu situ. Padahal jadi kalau misalnya lu di kutub utara nih, kompas lu bakal menuju ke bawah. Nah, itu namanya inklinasi. Ngerti nggak? Kompasnya ke bawah karena kan di situ kan lokasinya. Iya. Iya, makanya di situ. Jadi ada dua ini. Nah, makanya itu di setiap lokasi itu, misal lu ngelakuin akuisisi magnetik, itu tuh ada koreksinya. Karena tiap lokasi itu mempunyai medan magnetik yang berbeda dan tuh bisa dicari di BMKG kalau di Indonesia. Cuma kalau di belahan dunia lain namanya IGRF. Apa itu singkatan? Gue lupa. Reference apa gitu. Pokoknya buat magnetik. Jadi ya. Terus kemudian ini dari di Indonesia kan yang kita ketahui kan ada geografi, geospasial, terus geologi, terus terus geofisika kan. Itu perbedaannya apa? Ya. Oke, jadi geospasial tuh biasa orang kalau nggak sebutnya geodesi atau geomatika. Ya, Herbie ya? Jadi Herbie ngambil itu kan? Herbie itu bukan IT ya? Gue nggak tahu dah. Pokoknya gue pernah dengar dia ngambil geologi yang ngambil gitu. Yang ngambil jurusan kebumian gue dong, cuy. Lu doang? Anak SMA. Iya. Kagak ada lagi, pertambangannya nggak ada. Jadi, nih gue kasih bedanya. Jadi, geologi itu adalah mempelajari batuan. Batuan dari atas permukaan. Dia juga mempelajari struktur batuan. Iya, jadi di atas permukaan tuh kan itu kelihatan tuh. Kalau biasa kita sebutnya outcrop. Outcrop tuh batuan yang menyembul ke atas istilahnya. Jadi kayak gunung batu gitu ya. Lu lihat ya kayak gunung batuan di Bandung tuh. Nah, itu bisa disebut outcrop. Gunung batu di Bandung, di Sesar Lembang itu. Nah, itu kita mempelajari secara kasat mata itu melalui metode geologi dari pelajaran geologi itu. Nah, kita juga mempelajari strukturnya dari geologi itu. Nah, kalau geodesi atau lu tadi bilang geospasial, ya sama aja itu. Geospasial, geodesi, geomatika itu tuh mempelajari tentang koordinat. Jadi jadi yang tadi gue bilang, jadi konsepnya itu adalah bumi itu kan tidak bulat sempurna kan, dia itu kan agak lebih kayak lonjong. Ini gue tidak menganut flat earth ya anjir. Kalau gue menganut flat earth, gue di DO anjir. Karena itu sangat tidak masuk di logis. Nah itu. Iya betul. Jadi geodesi itu atau geomatika itu mempelajari tentang koordinat karena bumi itu kan global lah ya. Oval. Iya, lebih ke arah lonjong. Nah itu tuh dia tiap sudutnya itu jadi ada pengukuran koordinat itu ada dua, yaitu pengukuran secara metrik atau meter, dan kedua itu adalah pengukuran secara sudut yang lu tahu bujur sama lintang. Nah itu lintang bujur. Itu kalau secara metrik itu itu melajari hal koordinat. Nah ini gue tahu dikit karena kemarin gue sempat belajar, sempat ada di matkul gue. Nah itu dia itu mempelajari, jadi
tiap negara itu punya namanya aturan koordinatnya, namanya biasa namanya disebut datum. Lu pasti tahu lah datum. Datum itu kayak aturan udah disetujui sama bumi kan. Disetujui sama internasional. Nah, kalau Indonesia itu dia menganut datum kalau nggak salah tuh WGS 84 kalau nggak salah. Cuma gue lupa ingat. Terus kalau tiap negara beda-beda. Jakarta sendiri pribadi itu gue tahu tuh dia punya datum namanya Batavia apa gitu anjir. Jadi itu belum Indonesia itu yang ngajuin. Jadi kalau mau ngajuin, misalnya lu punya negara nih, lu harus ngajuin dulu ke ininya, kalau di Indonesia kan namanya Badan Geospasial Indonesia, BIG, Badan lupa gue, Geospasial, nah itu pokoknya Badan. Geospasial. Nah itu dia ngurusin bagian kayak gitu-gitu, dia ngurusin yang datum-datum gitu. Nah itu ada yang ngatur sih. Nah itu itu geodesi atau geomatika, dia lebih ke arah koordinat ya. Kalau di pemakaian di industrinya paling ini buat koordinat misalnya mau letak titik bor, titik pengeboran mau di mana. Karena koordinat itu penting. Kalau misalnya kalau misalnya di lokasi tersebut, ini gambarnya di lokasi tersebut pakai datum yang salah, lu pakai koordinat misalnya 9317, 10 berapa gitu, misalnya itulah. Jadi misal lu di negara ini, lu datumnya salah, harusnya posisi di sini, malah ngebornya di sini. Koordinat sama aja, koordinatnya sama, cuman datumnya berbeda. Salah standarnya gitu. Nah itu pentingnya geodesi itu kalau di industri. Nah kalau geofisika itu dia biasanya buat pemetaan dulu, pemetaan paling mainstream dipakai buat di industri itu metode seismik sih. Seismik itu jadi lu tahu kan lu tahu seismik itu kan gelombang yang merambat di permukaan kan, di bumi maksudnya. Nah sedangkan kalau gelombang gempa itu kan gelombangnya sudah dihasilkan oleh alam istilahnya, ya kan. Nah sedangkan kalau metode seismik itu dia itu gelombang aktif, maksudnya kita buat, bukan dari gempa. Makanya itu namanya aktif seismik atau enggak seismic reflection biasa orang bilang. Seismik refleksi. Karena dia biasanya sumbernya itu kalau nggak dynamite, paling gampang dynamite sih. Sama ada kayak bukan palu sih. Kayak ada lah alat khusus gitu buat dia kayak palu godam. Iya, kayak ngejatuhin beban lah istilahnya. Nah, itu dari beban itu kan dia kan nyebarin gaya lah istilahnya. Nah itu gelombangnya itu yang satu. Nah ini gampangnya nih. Jadi kalau geofisika itu dia ya itu tadi gue bilang, dia menggambarkan struktur, litologi segala macam. Litologi, lu tau litologi nggak? Litologi itu adalah gue mana tahu, Jim, gue anak hukum kagak tahu. Apa sebenarnya? Iya makanya litologi itu yang mendeskripsikan batuan tersebut. Jadi itu batuannya masuk ke golongan bukan golongan. Ya, jadi batuan itu ada batuan sedimen, batuan beku, batuan amorf. Nah, itu gue juga nggak itu. Nah, itu tiap batuan itu punya parameter sendiri. Parameter konduktivitasnya, parameter densitasnya, parameter cepat rambat gelombangnya, itu beda-beda. Nah, gelombang itu juga ada dua jenis, man. Gelombang P dan gelombang S. Nah, yang di gempa itu namanya itu ada dua juga. Gelombang P itu yang pertama kali gelombang P itu adalah yang pertama kali yang kedeteksi sama seismometer itu. Berarti gelombang S itu yang gelombang gempa susulan gitu ya? Iya, jadi gempa yang awal kerekam itu adalah gelombang P. Cuman yang menghancurkan adalah gelombang permukaan atau gelombang S. Itu yang menghancurkan. Itu lebih lambat, tapi daya hancurnya itu besar. Nah, itu yang ngebedain. Nah, kalau kita yang pakai metode seismik aktif itu juga ngasilin dua gelombang. Cuman biasanya yang dipakai itu adalah gelombang P-nya yang dipakai. Karena apa? Karena pertama, gelombang S itu
dia tidak merambat melalui air atau apa namanya liquid. Pokoknya ke cairan dia nggak bisa merambat. Kalau gelombang P itu bisa. Maka dari itu kalau misalnya kayak di mana di lautan, Iya. ya apa namanya ya efeknya tsunami itu kan. Kalau misalnya di dangkal, cuma kalau dalam kan enggak, karena kan gelombang es dia nggak bisa merambat di air gitu. Yeah. Cuma kalau dangkal bisa tsunami, karena kan gelombang P bisa ini apa namanya memicu. Berarti yang di Aceh itu dangkal banget berarti ya? Ya, kalau secara pemikiran tuh dangkal. Nah, yang unik tuh yang di Palu kemarin. Yang nggak ada tsunami tapi hancurnya parah. Itu namanya ini nama fenomenanya itu likuifaksi. Itu bukannya tsunami? Nah, kalau enggak, likuifaksi namanya. Oh. Yang gempa Palu yang ini loh yang kemarin. Iya, yang apa yang gue ngeliat di YouTube itu ada putaran-putaran. Iya, tiba-tiba ada longsor gitu. Iya. Nah, iya longsoran itu ya. Iya, kayak longsor itu. Nah, itu namanya likuifaksi. Jadi awalnya nggak ada apa-apa, cuman prinsipnya kayak ikatan elektron sih, man. Jadi kemungkinan itu di bawah kayak ada itu ini mungkin bergeseran terus tanahnya menurun gitu ya. Itu juga sama ini, man, tanahnya tuh batuannya tuh yang harusnya udah diikat ini karena gempa. Nah, itu ikatannya pecah. Nah, itu makanya jadi langsung ambles. Itu namanya likuifaksi. Itu sih prinsipnya. Nah, itu bisa jadi karena ikatannya pecah atau enggak karena mungkin terlalu banyak ini apa namanya pengeboran air. Jadi struktur bawahnya itu udah iya, maksudnya buat air tanah. Jadinya struktur bawah permukaannya itu udah nggak inilah, udah banyak yang kopong. Nah, ya nih ada dua kemungkinan. Gue juga belum terlalu ini sih, belum tahu. Nah, gue mau tanya nih, ini kan yang apa beberapa tahun kebelakang ini kan yang lagi kontroversial kan ini sesar Lembang. Itu ya. Kalau sesar Lembang itu kalau misalkan itu kan bisa aja pecah ya, bisa aja terbelah ya. Itu kalau terbelah akan menjadi apa? Terbelah ya. Kalau untuk terbelah itu untuk bisa saat ini geser sedikit gitu. Iya, kalau geser ya pasti gempa. Itu bisa jadi menghancurkan Bandung nggak? Bentar, gue juga kebetulan lagi ngerjain project juga sih tentang sesar Lembang. Pas banget nih. Ngerjain project. Jadi sesar Lembang itu kan dia sesar geser ya. Dia turun sesar turun. Nah, dia menghasilkan intrusi yang namanya gunung batu itu. Intrusi itu ada apa? Intrusi itu batuan yang ngedorong ke atas. Oh, yang menjadikan dia sebuah gunung gitu. Bentar, Man. Oke, gue cut. Gimana, Man? Nggak denger tadi. Tadi kan lo bilang apa ada gelombang yang membuat dia menjorok ke atas kan? Ya. Itu berarti gelombang tersebut yang akan menjadikan sebuah gunung itu. Bukan gelombangnya. Jadi dia tuh pergerakan sesarnya tuh, jadi sesar normal tuh turun gini. Ini kan turun gini. Cuman dia gini itu sambil miring. Jadi setengah normal, setengah geser. Iya. Itu kalau untuk kejadian untuk dua apa ya? Itu bukan lempeng juga sih, dua permukaan. Dua medium itu terpisah ya, itu jarang terjadi sih. Biasa di laut. Di samudra. Ya, samudra itu namanya biasanya kalau orang sebutnya sea floor spreading. Sea floor itu kan
lantai laut iya. kan, apa Dan lantai laut itu secara harafiahnya, iya, maksudnya iya, iya, iya. dasar Dasar laut, laut ya, dasar dasar laut. Nah laut itu lah. spreading kan, iya spreading itu kan menyebar. Nah itu dia memisah. Cuma kalau untuk kasus Lembang ini kemungkinan sih untuk dia terpisah sih butuh apa ya? Mungkin ratusan tahun kali, bahkan jutaan sih. Cuman ya itu karena sebenarnya itu sebenarnya pada kayak gempa pada umumnya, maksudnya itu aktivitas tektonik pada umumnya, cuman karena ini lokasi dekat dengan pemukiman, makanya kesana kayak wah sekali, ya itu yang jadi masalah. Jadi destruktif sekali apa merusak kayak sekali. apa, media juga kayak menggebu-gebu ini bahaya, tapi nggak Ya, sebegitu memang bahaya bahaya. yang kita pakai. Cuman Nggak begitu bahaya seperti yang kita pikirkan kan? ya sebenarnya kalau untuk kita apa namanya? Untuk kita pelajari itu sebenarnya sasarannya itu dari Itu sesar ini apa sih, aktif timur apa ya? bukan? Timur ke barat. Itu sesar aktif. Wow. Sesar nggak ada yang aktif, bro. Itu aktif. Makanya itu ya media mengebu-gebu itu ya memang bahaya. Cuman maksudnya selama nggak ada aktivitas apapun di situ ya nggak masalah. Tuh. Dia Cuman apa? emang bahaya kalau misalnya, makanya itu kalau mau ada apa kayak project-project tuh ya kalau bisa jangan dekat-dekat situ karena pasti bakal destruktif sekali. Angka kerusakannya bakal tinggi sekali kalau misalnya itu. Ini lu kan juga apa mempelajari tentang pengeboran kan? Gue juga apa di hukum ini gue juga mempelajari tentang ilmu alamiah dasar. Nah kemarin itu gue mempelajari tentang apa? Lupa gue. Pokoknya ada ini. Kemarin itu gue kesadaran akan lingkungan. Ini kan semakin lama kan yang namanya SDA kan itu kan semakin habis ya, semakin kalau dipakai terus secara terus-menerus kan semakin habis ya. Ada SDA yang semakin apa kalau dipakai pasti habis. Salah satunya emas. Nah, ini internet gue agak gangguan. Oke. Gimana? Kemarin kan gue mempelajari tentang kesadaran akan lingkungan. Nah, menurut lo tentang eksploitasi emas yang secara terus-menerus, menurut lo seperti apa? Apakah itu bisa membahayakan bumi yang sedang kita hinggapi atau apakah seperti apa menurut lo? Secara kan lo mempelajari tentang keadaan batuan bumi ya. Nah, kalau eksploitasi emas atau eksploitasi minyak bumi secara terus-menerus itu menurut lo seperti apa? Ya. Jadi ya ini gue share dikit ya. Eksploitasi bumi itu pada dasarnya nggak ada yang baik. Itu pada dasarnya namanya juga eksploitasi. Ya, namanya juga eksploitasi. Eksploitasi itu kan dia merusak kan. Nah, makanya itu biasanya suatu perusahaan itu di awal itu perjanjiannya sudah menandatangani dia bakal tanggung jawab akan lingkungan di situ. Jadi misalnya eksploitasi nih, jadi dia misalnya ngerusak kan biasa kan kalau mau ngelakuin pertambangan itu kan biasa dibom dulu. Iya, ngebom. Ini dulu kan dibom dulu. Itu dibom tuh sengaja tujuannya kan buat ya bikin ini dulu cekongan awalnya dulu lah. Misalnya lokasi udah ditemuin, habis udah dibom tuh biar bisa langsung temu batuannya kan. Batuan yang berpotensi. Nah, itu kan pasti ngerusak kan. Ngerusak lingkungan sekitar. Nah, makanya itu setiap mau ada dilakukan apa namanya? Pertambangan atau apapun itu eksploitasi dilakuin itu tuh ada tahap-tahapannya man. Dari pertama itu kita ngelakuin survei awal. Survei awal itu bisa lewat Google Earth atau ya pokoknya data-data satelit lah. Nah, itu survei awal banget. Nah, habis itu baru dilakukan survei delineasi, itu survei kita langsung datang ke areanya. Nah, itu kita lihat dulu areanya itu. Ini kondisinya kalau kita udah tahu ya di situ tuh udah ada
udah ada batuan ya, udah ada sumbernya yang dicari gitu. Ini kondisinya udah tahu ya. Nah itu lakukan survei awal tuh sama survei datang ke lokasi. Nah di lokasinya itu kita harus tahu kondisinya itu apakah itu lokasi hutan lindung atau apakah itu lokasi yang dekat dengan pemukiman atau apa. Nah itu kita harus tahu. Nah maka dari itu biasa satu tim eksploitasi itu biasanya dia ada divisi yang ngurusin peraturan-peraturan itu, ada juga divisi yang teknisnya. Nah, itu. Kalau misalnya itu di dekat dengan pemukiman ya berarti harus izin warga, izin pemerintah, segala macam. Nah, itu dilakukan. Cuman ya itu kalau namanya eksploitasi itu nggak ada yang baik. Itu bakal ngerusak. Tapi ya itu perjanjiannya. Makanya itu biasanya yang diizinkan pemerintah itu perusahaan-perusahaan besar yang istilahnya mampu yang bertanggung dapat jawab lah. menghasilkan Kalau uang banyak perusahaan gitu kecil ya. tuh ya kalau skala kecil tuh biasanya ada yang resmi, ada juga yang ya ilegal gitu. Kalau secara hukum gua nggak tahu sih secara hukum. Cuman ya itu, jadi ada yang bagian secara teknisnya, ada juga yang non teknisnya itu, yang hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemerintah itu harus tahu juga. Kalau misal kayak daerah konservasi, iya sama ya aja itu kan. biasanya nggak boleh. Makanya itu, jadi gimana? Jadi suatu cadangan tuh misalnya cadangan minyak, cadangan emas apapun tuh ada levelnya, ada level namanya prospek. Ada levelnya juga namanya jadi prospek, gue lupa aja. Jadi levelnya tuh ada yang reserve tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Cadangan. Iya. Nah, kalau udah prospek, cadangan sama terbukti. Nah, terbukti itu adalah kalau misalnya udah pernah dilakukan eksploitasi di dekat daerah itu. Nah, itu kan berarti udah ada bukti nyatanya. Cepu. Sedangkan kalau cadangan, ya kayak gitu cepu. Kalau misalnya cadangan, itu baru secara data geofisika dan geologinya itu memang ada, cuman belum terbukti karena belum ada bukti nyatanya. Nah, biasanya kalau misalnya di daerah-daerah yang nggak bisa dieksploitasi, padahal ada, ya itu sebatas di prospek aja. Karena ya mau gimana pun, banyak banget, tapi karena itu daerah konservasi, ya udah didiemin. Atau nggak misalnya itu pulaunya ditempatin nama manusia-manusia hutan yang super ganas, nah itu nggak tahu karena itu tetap aja walaupun tuh bagus banget misalnya bagus banget ininya potensinya, cuman selama nggak bisa diambil ya udah sebatas prospek aja. Kok prospek potensi aja. Jadi potensi prospek potensial prospek tadi cadangan sama terbukti ya itu udah adanya bukti nyatanya. Kalau cadangan ya itu yang belum, tapi udah terbukti secara pendekatan. Nih, gue mau tanya ini masalah pemindahan ibu kota ya. Kan menurut pengoboran aja kalau misalkan di situ. Kenapa? Kalau pengoboran aja kalau misalkan di situ ada hutan konservasi itu dilarang kan? Maksudnya nggak boleh? Yeah. Menurut lu tentang pendapat lu, pandangan lu sih, Pak. Terserah mau jawab seperti apa. Pandangan lu tentang pemindahan ibu kota. Padahal kan di situ ada jelas-jelas ada hutan Soeharto yang menjadi hutan, bisa dibilang menjadi hutan konservasi lah, konservasi nasional malah. Pandangan lu seperti apa tentang pemindahan ibu kota itu? Iya. Oke, kalau gua, jadi gini, itu Kalimantan kan ya mau dijadiin itu ibu kota, ya kan? Nah, yang lo harus tahu adalah ini dari sisi geofisikanya. Jadi Kalimantan itu adalah pulau yang stabil. Seismik itu bukan paling aman rendah. Sih. Aman lah ya, aman, bukan paling aman. Iya, jauh lebih aman. Sedangkan kalau Jakarta itu kan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu bagian selatannya bagian selatannya, makanya Sesar Lembang itu kan salah satu paket dari patahan yang ada di selatan Jawa.
Berarti Nah itu, ya. jadi selatan Jawa itu banyak cincin gunung api kan, lu tahu kan cincin gunung api kan? Itu kan mengitari Pulau Jawa kan bawahnya itu. Yang nyambung ke Bali, Lombok, nah itu salah satu alasannya kenapa kalau di Kalimantan tuh jauh lebih stabil. Karena Kalimantan kan Iya, kalau iya. secara global kan dia lokasinya agak di tengah dan itu dia itu apa ya, jauh lah dari hantu jauh. Makanya dia paling gede sendiri kan pulaunya satu Indonesia. Nah itu. Karena itu kayak paketan besar. Maksudnya kayak Australia lah, hampir benua. Cuman belum bisa dibilang benua juga karena kan kalau untuk jadi benua itu kan ada syarat-syaratnya kan. Iya. Nah, itu. Makanya kalau itu secara geofisikanya. Nah, kalau yang lu bilang tadi apa yang karena banyak konservasi ya ya. Kayak di Pulau Jawa itu kan sebenarnya kan sumber daya alamnya kan nggak sebagus di Sulawesi gitu-gitu. Cuma kenapa dia bisa jadi ibu kota? Karena Pulau Jawa paling padat. Maksudnya aktivitas ekonominya paling tinggi. Iya, karena dari awalnya kan Aktivitas di situ. ekonomi paling tinggi. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur Pulau Jawa itu paling kecil sebenarnya alamnya sebenarnya. Iya. Paling dikit dibandingkan pulau-pulau lain, ya kan? Nah, itu. Nah, sedangkan Kalimantan itu karena aktivitas tektoniknya nggak terlalu besar, gue kurang tahu ya. Cuman kalau secara logika sih harusnya aman sih kalau untuk nggak dari terlalu banyak cadangan apa ya, cadangan apa mineral emas gitu harusnya banyak. Mineral itu harusnya nggak terlalu banyak karena kuncinya kalau mau ada cadangan-cadangan tuh misal panas bumi pun itu harus ada aktivitas apa ya vulkanik atau pokoknya ada aktivitas magma yang inilah bergejolak lah. Oke. Karena dari panas itu dari panas magma itu dia bakal mengubah si gua kebetulan juga ngambil geofisika pertambangan sih, mengubah mengubah batuan-batuan tersebut yang menjadi akhirnya mineral. Bisa jadi termineralisasi. Iya, itu mineralnya bisa macam-macam tergantung suhu dan kedalaman. Oh gitu. Iya. Gue dari saat ini sih, gue sebenarnya dari jadi awal. Jadi kedalamannya beda-beda nih. Kenapa? Gue dari awal sih kurang setuju dengan ini. Kenapa? Soalnya kan di sana ada hutan konservasi, terus kemudian kalau misalkan dijadikan dibuka lahannya, terus kemudian dijadikan ibu kota, berarti kan julukan Kalimantan sebagai jantungnya dunia kan jadi gimana gitu ya, lahannya dibuka, pohon-pohonnya ditebangin kan. Paling ya itu nanti eksploitasinya lebih ke arah pembangunan gedung paling. Kayak pembangunan kota maksudnya. Iya. Nah, kan kalau secara ya, tadi gue bilang secara pertambangan itu malah kurang berpotensi karena aktivitas tektoniknya nggak terlalu banyak. Minim sekali lah istilahnya, jarang banget gempa. Hampir nggak pernah bahkan. Nah, ini paling itu sih. Tentang gue mau nanya ke elunya sendiri nih sekarang nih. Kenapa sih lu kok milih jurusan ini? Kan yang setahu gue kenapa? Kan setahu gue kan jurusan ini yang setahu gue nih jurusan ini ribet banget, sumpah serius. Yang gue dengerin sekarang ribet banget. Sangat mendetail banget. Kenapa lu milih jurusan ini? Pertama-tama awal banget nih. Awalnya tuh gue cuman gaya-gayaan doang. Jujur-jujuran aja nih gue. Awal-awal tuh gue geofisika tuh gue kayak apa ini? Karena anti mainstream gue awalnya mau nyoba geofisika karena bokap gue kebetulan juga lulusan geofisika. Bokap gue tuh kan lulusan geofisika sama geologi. Pokoknya berhubungan kebumian. Makanya gue penasaran kan. Cuman pada awalnya gue sama sekali nggak punya gambaran itu kayak itu belum punya. Nah, tapi semakin kesini semakin gue nyemplung, ya gue makin suka aja gitu kayak karena menarik aja gitu ilmu yang jarang dipelajarin
kayak mempelajari. Nah, kalau gue tuh aplikasi kan karena gue Universitas Pertamina itu lebih fokusnya ke bidang Pertambangan. energi, yaitu ya enggak kayak minyak dan gas sama panas bumi gitu. Untuk disiapkan menjadi Jadi kader Pertamina. ya amin aja sih gue. Ya. Ini nih yang Jadi, punya Pertamina nih. Ya itu. Jadi apa namanya? Tadi mau apa ya? Nah itu jadi geofisika itu kan bisa macam-macam. Nah kalau jadi geofisika itu dua, Bang. Geofisika itu bisa dari fisika MIPA. Fisika MIPA yang mempelajari batuan. Nah, itu jadi fisika bumi kan. Nah itu biasanya mereka lebih jago kalau misalnya ngurusin kayak turunan rumus. Pokoknya rumusan fisika secara ini apa? Secara pokoknya yang demen ngotak-ngatik rumus lah. Misalkan kalau geofisika kayak gue, geofisika teknik itu secara lebih yang lu tahu sendiri kan teknik. Nah, iya dia lebih ke terapannya. Makanya itu gue lebih mempelajari di lapangannya. Jadi pengaplikasian si rumus-rumusnya apa sih kalau di lapangan gitu. Tapi gue sendiri nggak terlalu mendalami rumusan fisika yang buat batuan itu. Tuh. Cuman tahu gitu. Nggak ngedalamin. Misalnya suruh nurunin dari A ke Z ya juga itu paling. Tadi ya itu. Ya. Terakhir nih Jim. Misalkan nih ada yang nonton video ini mau masuk ke jurusan geofisika ini, jurusan lu nih. Apa kiat-kiat lu sih? Apa mesti saran dari lu kepada yang mau masuk itu? Yang mau masuk jurusan ini nih? Oh ya. Kalau gue sih oke, ini gue cerita pribadi. Kalau gue ini gue kasih tau deh kalau buat misalnya orang yang baru mau kuliah deh. Gimana? Anjir, kok dimatiin? Tadi ada nyokap gue. Oke. Gimana? Oke. Nah, ini kiat-kiat gue buat anak yang baru mau kuliah secara umum ya. Karena menurut gue semua jurusan tuh ada tantangan sendiri. Nah, gue ini salah satu orang yang sempat hancur di kuliah. Biasanya orang-orang di semester awal tuh nilainya paling bagus kan? Iya betul. Semester awal. Gue enggak, gue kebalik. Gue kalau secara grafik IP itu naik. Paling jelek tuh di semester awal malah. Bukan karena susah, cuma karena males. Karena nggak belajar. Jadi, kenapa? Iya. Jadi pada intinya setiap jurusan apapun itu, ya lu harus ngegas dari awal, harus ngegas dari awal lu masuk kuliah. Jangan terlambat istilahnya. Gua tuh mulai panas itu istilahnya mulai panas ya. Itu mulai panas tuh semester 3 baru. Semester 3 tuh gue baru IP gue udah lumayan walaupun masih ngepas. Iya, semester 1 semester 2 tuh IP gue di bawah 3. Anjir. Semester 3 gue baru naik, baru di atas 3. Nah, terus orang tua lu gimana, Jim? Semester sekarang yang paling bagus, semester 6. Aneh kan? Orang tua lu gimana, Jim? Harusnya kalau secara logika kan, ya IPK gue kan sekarang udah 3,3. Jadi ya, yang mending IPK, bro. Gitu kan. Makanya itu gue ngegasnya ngegas banget. Karena kalau nggak gue selamatin di akhir-akhir, ya IPK gue bisa di bawah 3 kan mau dapet apa kerja. Sekarang kan IPK minimal 3,1 di industri manapun. 3,1, iya 3,1. 3 itu kurang, 3,1. Atau 3,2 bahkan. Nah, yang penting gue udah melewati standar itu. Nah, itu tips dari gue. Kalau bisa itu ngegas dari awal dan usahanya stabil. Organisasi. Tapi organisasi apa? Usahanya nilainya stabil. Iya, kalau bisa naik lebih bagus. Tapi kalau misalnya dari awal udah bagus, ya itu lebih bagus lagi, konsisten. Cuma maksudnya kalau misalnya jelek,
ya jangan jadiin itu apa ya? Ya itu jadi pembelajaran, tapi jangan kita malah makin down, malah itu jadi buat acuan semangat kita gitu. Nih ini gue kasih record aja, gue semester 1 IP gue itu 2,6. Semester 2 IP gue 2,7. Semester 3 IP gue 3,1. Anjir. Semester 4 IP gue 3,2. Semester 5 kemarin gue IP gue 3,4. Dan semester ini gue dapet 3,78. Gila. Jadi itu adalah gimana apa itu perjalanan hidup yang maksud gue ya ini gue tahu sih belum kelar hidup. Cuma masa dari sini gue belajar banyak kayak kuliah itu nggak main-main gitu. Bukan soal hanya lo Gaya-gayaan title kuat-kuatan gitu. di dalam atau enggak, gaya-gaya atau Iya. enggak. Karena apa yang udah diturunkan oleh orang tua lo misalnya bayar ini itu apa ya? Jadi beban moral sendiri apa? Itu satu pertanggungjawaban yang lo harus pegang dan dengan cara lo mendapatkan nilai baik itu, ya itu bakal apa ya, mengembalikan balas budi lah istilahnya ke orang tua kita gitu. Dan Words itu of yang Jimmy. bikin iya dan yang bikin gua kenapa gua termotivasi adalah bukan karena gua mau nyenengin orang tua gua, bukan. Itu ya boleh. Cuman gua pribadi, gua ini mulai berpikir tuh di tahun kedua itu adalah karena nanti kalau lu Diri sukses, lu yang sendiri. nikmatin kan kita sendiri. Iya. Iya, kita sendiri dan keluarga kita. Jadi Iya. kuncinya lu mau sukses atau enggak sebenarnya di diri sendiri. Lu mau intinya tuh kuncinya berusaha. Karena gue mulai sadar itu mulai masuk semester 3 itu gue baru sadar gue tuh ternyata bisa kalau belajar. Jadi bukan karena goblok, tapi karena nggak belajar itu sebenarnya. Harus belajar, apapun tuh harus belajar gitu. Iya. Tapi jangan lupa organisasi. Nah, ini nih Untuk yang kadang orang organisasi, salah. Iya, kadang orang salah terlalu fokus organisasi, akademik ditinggal. Itu juga salah. Tapi ada segelintir nih, ada segelintir orang ngapain organisasi ntar nggak bisa bagusin nilai. Ya, itu juga salah. Karena misal lu masuk kayak bukan nggak cuma perusahaan, lu mau bikin usaha pribadi atau apapun itu, misal lu kan hukum kan ya. Hukum kan kalau nggak jaksa, pengacara, notaris gitu pokoknya yang gitu-gitu kan. Ini. Kan lu ya lu harus rajin berkomunikasi kan. Nah, iya, berkomunikasi itu namanya kalau orang bilang tuh soft skill. Nah, iya, soft skill, dari iya, kita berorganisasi itu organisasi itu kita mempelajari soft skill bagaimana kita mempublikasikan sesuatu ke orang, bagaimana kita berargumen, bagaimana kita menceritakan sesuatu ke orang. Nah, itu kalau misalnya lu nggak punya skill itu, ilmu lu nggak berguna. Ilmu lu ya buat diri lu sendiri. Ya paling kalau yang nggak terlalu butuh banyak soft skill, kalau misalnya di bidang ilmiah ya paling jadi peneliti. Ya itu nggak masalah kalau emang lu demen kayak gitu. Cuman kalau gue pribadi sih gue lebih prefer kayak langsung ke industri kan, makanya itu soft skill juga diperlukan. Nah sekarang organisasi lo apa? Organisasi gue, nah ini nih yang kuncinya nih. Setiap jurusan tuh biasanya kan dia punya organisasi terkhususkan ke jurusan tersebut kan. Kayak misalnya dokter tuh ada Ikatan Dokter Indonesia. Ya, himpunan yang di jurusan itu juga ya termasuk. Maksudnya organisasi yang struktural secara Indonesia itu kan biasanya ada tuh. Nah, kalau bisa tuh fokusnya ke organisasi-organisasi yang berhubungan dengan jurusan lu. Kalau organisasi-organisasi yang kurang berhubungan dengan jurusan lu, ya itu opsional boleh. Cuman itu jadi skala prioritas lah. Prioritas pertama itu lu fokusin ke organisasi yang menjurus ke jurusan lu. Karena itu bakal berguna buat masa depan. Yang segaris selain gitu lu belajar, yang segaris gitu ya? Iya. Selain lu belajar soft skill, lu juga memperdalam ilmu. Karena kan lu pasti ngobrolnya banyak sama orang-orang itu kan. Senior. Jadi lu sepaket lah istilahnya. Jadi sepaket. Iya, lu jadi sepaket dapatnya. Lu dapat ilmu dapat pelajaran hidup secara soft skill itu juga iya gitu. Setuju. Jadi jangan asal organisasi juga. Lu asal juga organisasi apa yang lu lagi dalemin. Karena semua keputusan yang lu buat itu bakal berdampak ke masa depan lu gitu kan.
ke Setuju kehidupan gua. lu. Namanya juga waktu Setuju. nggak bisa diulang. Iya. Gitu. Iya, Makanya tadi gue setuju. bilang yang kenapa harus ngegas kuliah dari awal dan plus organisasi dari awal ya, karena jangan sampai terlambat kayak gue, walaupun ya IPK gue untungnya masih terselamatkan. Cuman kan kalau misalnya gue dari awal ngegas, mungkin gue bisa nyampe 3,5 gitu IPK ya, bukan IP, ya kan? Cuman kan Iya. at least ya nggak jelek-jelek amat lah. Untuk saat ini kan gue ya mau gimana lagi, telanjur gitu kan. Nah cuman kalau bisa anak-anak yang belum kuliah ya itu jangan sampai telat Jangan panas. sampai Kalau ya bisa panas dari awal. harus nyusun strategi dari awal ya. Ya, Ya, nah dan ini kalau dari pribadi gue, ubah mindset apa ya? Pola pikir ya, ubah pola pikir ya pola pikir belajar SMA itu jangan jangan dibawa dijadi ke pola pikir, jangan dibawa ke kuliah gitu ya. ya pokoknya jadikan belajar itu sebagai tantangan yang seru. Hobi lah, hobi bisa Jangan hobi. jadiin iya boleh, itu lebih bagus lagi. Jangan jadiin belajar tuh malah jadi kayak hambatan. Itu pola pikir sebenarnya. Kalau kita berpikir kayak main game lah. Main game itu seru kan? Padahal lo pikir-pikir main game juga capek loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu dia makanya. Jadi itu sebenarnya pengubahan perspektif aja gitu. Tidur aja Jadi capek jadiin belajar sekarang. tuh kayak, nah iya kan? Pokoknya terus tantang diri sendiri aja. Jangan mau di zona nyaman gitu. Iya. Dan ya betul yang lu bilang tadi, pola pikir SMA jangan dibawa ke kuliah. Ntar kalau nggak kayak gua. Semester awal kan masih ke bawah apa itu SMA. Lu tahu kan SMA mana pernah belajar. Iya. Cuma kali aja. Senasib. Itu dia. Mana Ya, fisika gua juga hancur, tapi masuk geofisika kan. Mana? itu bener. Ya makanya gue nanyain kenapa lu bisa pilih jurusan ini gitu loh. Iya, makanya gue juga bingung. Kok tiba-tiba nyasar ke sini Ya, anak terus pokoknya tiba-tiba. ya, setiap jurusan tuh ada tantangannya sendiri. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Bener. Semua sama bagus ada tantangannya. Bener. Nah, gimana kita menyelaminya aja, karena gue yakin nih, awal-awal tuh pasti nggak ada yang suka namanya belajar, nggak ada yang suka Bener. namanya mendalami hal suatu. Bener. Pokoknya yang merasa salah jurusan itu jangan merasa salah jurusan. Jadi ubah pandangan. Karena udah telanjur masuk, ya udah telan aja. Karena lu telanjur masuk, ya lu kalau bisa jadi yang terbaik lah di situ gitu. Mungkin Jadi motivasi aja. ya, Jadi mungkin menurut gue bukan salah jurusan. Jangan sampai iya. Ya. Mungkin menurut gue bukan salah jurusan, tetapi dia belum beradaptasi, belum bisa beradaptasi dengan jurusan tersebut gitu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, makanya itu kita itu sebagai manusia, ini karakter. Kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri. Karena yang kita turutin ego kita terus, kita nggak bakal bisa kemana-mana. Iya, betul sekali. Ego kita apa? Malas-malasan. Ego kita apa? Pengennya sukses, tapi nggak mau usaha. Itu kan ego itu. Iya. Ego kita apalagi maunya jadi Hotman Paris, cuma disuruh belajar ogah-ogahan. Yang nggak bakal bisa. Iya. Yang kita lihat di luar sana itu hasilnya. Kita nggak tahu usaha mereka itu juga bukan itu. Nah itu makanya gue jadi jangan cuma lihat usaha. Nah iya ya gue juga gue kesel banget sama orang-orang di sana yang datang tuh pada saat sukses, padahal proses kita dalam menggapai kesuksesan tersebut ada proses yang sangat-sangat rumit sekali di situ. Iya betul, makanya itu salah satu proses gue itu ya itu ini proses secara skala kecil ya. Iya, enggak dong, itu enggak skala kecil. Ya itu yang gue rasain. Itu enggak skala ada kecil. Ada rollercoaster kehidupan. Ya, tapi kan kalau dibandingkan proses yang dialami orang-orang dewasa itu kan masih belum seberapa, karena kan masih di dunia kuliah. Gue kan masih belum dunia kerja kan istilahnya. Nah itu, cuman itu kan salah satu gambaran proses. Karena yang penting tuh bukan besar kecil masalah, tapi gimana kita
tenang di dalam proses itu dan kita berhasil mengatasi masalah. Pola pikirnya yang dibutuhkan. Iya, betul. Pola pikirnya yang dibutuhkan, bukan besar kecilnya masalah. Tapi pola pikir yang dibutuhkan. Karena Pola untuk pikir menghadapi kita masalah dalam besar, ya kita harus bisa ngatasin dulu masalah kecil kan. Yang dicari itu pola pikir kita dalam melaksanakan proses tersebut, gitu kan. Dalam melewati setiap masalah gitu. Iya, mental juga, mental. Iya. Karena kalau mentalnya kayak udahlah gini aja udah. Ya udah itu pikiran lu kan. Itu kan pilihan lu. Ya udah pilihan lu adalah kayak gitu ya otomatis hasil lu juga bakal ya gitu-gitu aja, nggak bakal dapat hasil gitu. Karena semua itu butuh usaha. Ya plus doa juga. Cuman usaha juga harus ada. Kalau nggak ada usaha ya nggak bakal terjadi. Ya, seperti kita ketahui ikhtiar. Usaha. Ya ikhtiar. Ya udah gitu aja Jim. Ya. Sukses terus. Ini dan semoga bakal menjadi yang punya Pertamina. Amin. Buset. Ya amin. Gua amin aja dah. Sama itu bagus-bagus. Semoga lo di sana terhindar dari corona ya. Amin. Ini iya sih, ini Cibubur udah mulai banyak sih yang kena. Serius? Iya. Di Legenda kan? Gimana? Legenda sih terakhir ada beberapa puluhan orang. Anjir, cuman itu gak dikit. Iya, cuman kan udah di ini. Iya, cuman kan udah di karantina mereka ini. Dan kayaknya sih udah kelar, udah sembuh karena udah lebih dari 2 minggu. Bahkan yang meninggal juga ada sih beberapa yang di kota wisata, bukan di Legenda di. Tapi itu di klaster lu ada? Di klaster lu? Enggak. Oke. Klaster gua enggak ada. Aman nih ya. Ya udah. Sukses terus di sana. Jaga kesehatan ya. Oke. Ya, Man. Lu sukses jadi YouTuber, Man. Anjay. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.